Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Joko Vlog. Silakan teman-teman, sebelum teman-teman menonton atau menyaksikan video yang saya buat ini, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Channel saya nanti akan update video itu setiap minggu ya, hari Senin pukul 6.30 pagi. Nah, bagi teman-teman yang menjadi tim inti kabupaten ataupun tim inti provinsi, teman-teman itu diwajibkan untuk membuat laporan perjalanan dinas teman-teman saat nanti teman-teman itu melakukan pendampingan ke madrasah. Nah, aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Agama RI itu namanya, aplikasinya adalah Aman atau aplikasi manajemen perjalanan dinas. Teman-teman jangan melakukan pendampingan atau datang ke madrasah sasaran kalau teman-teman itu belum mengisi di aplikasi Aman ini dan sudah di-approve oleh Kementerian Agama ya, karena nanti ada hubungannya dengan hal-hal yang hak-hak Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan pendampingan karena Bapak Ibu itu terlalu bersemangat kemudian lupa untuk mengisi aplikasi menggunakan Aman ya. Jadi pastikan Bapak Ibu datang ke madrasah itu, di aplikasi Aman itu sudah di-approve atau sudah disetujui dari Kementerian Agama Pusat. Nah, kebetulan ya teman-teman itu diperbolehkan untuk mencoba aplikasi Aman itu disarankan untuk hari Senin ya. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial secara singkat untuk penggunaan aplikasi Aman. Jadi yang pertama tampilannya atau alamat webnya itu di aman.kemenag.go.id ya. Kemudian tampilannya adalah seperti ini ya teman-teman, yaitu yang ada menu home, kemudian ada tentang, kemudian ada panduan itu, kemudian yang sebelah kanannya itu ada sign atau teman-teman login. Nah, untuk panduan ini untuk saat video ini dibuat itu untuk PDF, kemudian untuk video itu memang belum bisa diakses karena ya memang selesainya dari pusat itu memang pada hari Sabtu kemarin ya, tanggal 27 Februari 2021, sehingga ini baru proses membuat. Kemudian untuk akunnya bagaimana? Akunnya sebenarnya teman-teman tuh sudah bisa mengakses ya di bagian sign in ini ya, username dan password. Untuk username itu teman-teman menggunakan email pertama kali teman-teman itu mengajukan diri atau ditunjuk dari kementerian dari Kanwil ya di daerahnya masing-masing. Itu pertama kali itu teman-teman mendaftarkan emailnya itu menggunakan email apa ya. Kemudian untuk passwordnya ini menggunakan nolnya itu 6 kali ya. Di sini saya akan pause dulu untuk saya mencoba untuk login ya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah login di aplikasi Aman menggunakan email saat pertama kali saya melakukan pendaftaran sebagai fasilitator tim inti provinsi ya. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman itu diperbolehkan untuk mencoba itu sebaiknya di hari Senin ya, seperti instruksi dari Kementerian Agama RI. Nah, tampilannya adalah ada dashboard, ada profile, kemudian ada permohonan, kemudian ada laporan klaim. Nah, pertama kali coba teman-teman lihat, saya mengklik di bagian perjalanan dinas itu ada tertulis file. Profil harus dilengkapi terlebih dahulu. Nah, yang pertama kali tugas teman-teman adalah mengisi profil itu sampai betul-betul teman-teman tuh mengisi secara sempurna ya. Di sini saya contohkan, saya akan mengupload foto terlebih dahulu.
Nah, teman-teman nanti silahkan diisi. Nanti dari pusat itu akan melakukan riset. Jadi nggak apa-apa teman-teman nanti menggunakan berkas dummy ya. Di sini saya akan upload. Saya akan cari foto dummy saja. Sedapatnya. Saya memang tidak mempersiapkan khusus. Nah, ini misalkan ya. Kemudian namanya, tanggal lahirnya dicek, nomor NPWP-nya kita cari di internet aja. Nomor gitu ya, nomor NPWP secara acak. Atau mungkin teman-teman bisa mencobanya nanti. Nah ini kan, oh disembunyikan. Nah ini 999 jumlahnya. Nah ini misalkan ya, teman-teman disuruh scan NPWP. Nah di sini saya mencoba menggunakan berkas dummy. Saya klik cari, kemudian diupload di bagian picture ya. Saya cari picture. Mana ini? Nah ini sampel scan NPWP, nicknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17. Ini 17 ya maksimal. Status panjenengan itu sebagai apa, emailnya apakah benar, provinsinya ya. Jadi teman-teman wajib melakukan pengisian menyesuaikan profil teman-teman ya. Saya berada di Sleman. Kecamatan gimana ini? Kabupatennya Sleman, kecamatannya Berbah, kelurahannya Jogotirto, alamat. Nah teman-teman memberi alamatnya, pastikan kalau teman-teman itu beli barang online itu barangnya bisa datang atau bisa sampai di rumah. Biasanya saya menggunakan alamat ini. Banknya misalkan BRI ya. Nah ini teman-teman wajib dan pastikan rekeningnya aktif. Jangan sampai teman-teman itu mempersulit diri menggunakan rekening yang sudah nonaktif. Jadi pastikan teman-teman kalau perlu bawa buku tabungan, kemudian teman-teman mencetak ulang atau minta ke teller itu untuk mencetakkan buku tabungannya apakah masih bisa digunakan atau tidak. Nama rekeningnya misalkan ini ya. Nama rekeningnya misalkan ini. Nah, teman-teman wajib men-scan buku rekening. Ya, ini saya menggunakan file dummy lagi saja. Nah, saya menggunakan berkas dummy ya. Pastikan teman-teman kalau tidak memiliki scan pun teman-teman bisa memfoto menggunakan handphone ya. Sekarang itu kan foto handphone kan sudah resolusinya sudah cukup tinggi. Kalau hanya digunakan untuk memfoto teks itu hasilnya sudah cukup bagus ya. Nah, ini. Kemudian provinsinya sudah, kemudian teman-teman simpan. Apakah ada error? Oke, belum terima zakat, lengkapi data terlebih dahulu. Jadi ini
nicknya terlalu panjang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
15, 16, 17, 16 ya harusnya. Ini ada tanda 1, saya ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, di sini saya akan simpan. Jadi yang salah hanya nicknya. Saya sengaja. Nah, ini sukses berhasil. Nah, kalau sudah, berarti teman-teman itu bisa melanjutkan ke permohonan. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik tambah. Di sini saya akan perkecil ya. Nah, teman-teman itu mau berkunjung di daerah mana ya? Yang pertama misalkan saya mau berkunjung di Kabupaten Bantul, kecamatannya misalkan di Sanden, misalkan tanggal misalkan hari Jumat ya, tanggal 12. Kemudian tanggal selesainya berarti tanggal tersebut. Nah, teman-teman, instruksi dari pusat bahwasanya untuk 1 hari itu adalah 1 madrasah untuk pelaporannya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman itu dalam 1 hari teman-teman melaporkan itu di tanggal yang sama itu mendampingi 2 atau 3 madrasah. Itu tidak diperbolehkan ya. Pastikan laporannya tetap sesuai dengan instruksi, sesuai dengan aplikasi, bahwasanya instruksinya bahwa untuk 1 hari teman-teman itu harus melaporkan itu 1 madrasah 1 hari. Nah, jam mulainya misalkan kita janjian ke madrasah itu jam 8, nanti targetnya itu sekitar 8 jam plus perjalanan ya. Mungkin kita pendampingannya sampai, kalau jam 8 itu datang jam 8 sampai jam 8 jam 16. Itu ya, alamat misalkan di MTS Serandaan itu mana yang ada. Di sini contohkan ya. Aduh, ini kenapa ini? MTS di Serandaan itu berada di mana? Oke, ini misalkan saya di Miss Muhammadiyah Jragan ya, untuk yang misalkan mau dilakukan pendampingan. Ini alamatnya Poncosari Serandaan. Seharusnya teman-teman ini lengkap ya, karena saya mendapatkan datanya itu tidak lengkap, atau mungkin harus, nah ini di alamat Jragan 2 mana tadi, kemudian Poncosari, Serandaan, Kabupaten Bantul.
sebaiknya tulis alamatnya seperti ini. Apakah teman-teman itu perjalanannya lebih dari 2 jam dan teman-teman perlu penginapan? Silakan bisa diklik centang ini ya, kemudian ini disimpan. Nah, ini tanggalnya keliru ya. Harusnya tanggal 12. Nah, ini saya simpan. Kemudian silakan kecamatannya. Nah, ini Serandaan. Nah, ini belum bisa diisi. Coba ya. Nah, ini Serandaan. Simpan. Ternyata belum bisa di sini. Dan coba di ini dulu. Nah, jadi teman-teman itu pastikan bahwa madrasahnya itu masuk ke madrasah sasaran ya untuk pengisian AMIS. Jadi kalau memang belum tertampil di sini berarti madrasahnya itu belum pernah belum pernah di BIMTEK, bisa jadi memang belum atau madrasah baru ya, jadi memang tidak akan bisa dimasukkan. Kemudian klik tambah. Coba ini jadi ini dan ini itu harus dibuat kemudian disimpan. Nah, ya. Jadi syaratnya permohonan itu kalau pengen mengajukan permohonan ya, jadi pastikan rencana berjalan dinas dan madrasah sasarannya itu dimasukkan ya. Nah, ini kalau sudah masuk berarti tinggal menunggu approve ya. Surat tugasnya ini belum diupload. Nah, jadi ini kita mengajukan permohonan, kemudian yang mengupload nanti sudah berbeda ya. Suratnya itu nanti sudah berbeda karena ada beberapa level admin ya. Jadi bagi kita sebagai tim inti kabupaten atau tim inti provinsi itu ya sampai di sini dulu ya. Nah, ini kalau permohonan pendampingan itu sudah diupload surat tugasnya, baru bisa melakukan laporan dan klaim ya. Jadi karena ini memang belum disetujui atau di approve dari kantor Kemenak Kabupaten ya, karena ini tugasnya di bagian Kemenak Kabupaten, karena di Kemenak Kabupaten itu harus membuat surat tugas ya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, kemudian diupload di sini. Baru kalau sudah diupload dan sudah dilakukan persetujuan, maka kita langsung masuk ke laporan dan klaim ya. Nah, di sini. Jadi ini tidak bisa dikerjakan karena permohonannya ini belum dilakukan
approving atau surat tugasnya belum ada. Oke, sampai di sini ya teman-teman, karena ini yang jelas teman-teman itu diwajibkan untuk mencoba, kemudian pastikan untuk profilnya di teman-teman lakukan update. Kemudian teman-teman mencoba untuk mengupload surat permohonan. Nah, sampai di sini, kalau sudah sampai di sini ya sudah, nanti kita menunggu instruksi berikutnya di hari Senin ya. Begitu teman-teman, semoga video tutorial ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.